Artinya Manchester City yang terbiasa menggunakan taktikal atau strategi hybrid mendapatkan lawan yang kurang lebih menerapkan taktikal atau strategi yang sama. Tentu pemain Manchester City yang tidak biasa mendapatkan tekanan tinggi dari lawan pastinya akan kesulitan mengembangkan permainan, dan itulah yang terjadi terhadap Manchester City ketika menjamu Tottenham Hotspur. Manchester City harus mengakui keunggulan Tottenham Hotspur yang secara permainan tidak terlalu mendominasi, namun bisa meredam serangan-serangan Manchester City, bahkan bisa mencetak gol ke gawang Manchester City. Di pertandingan ini, Tottenham Hotspur menggunakan pressing kolektif untuk menyulitkan Manchester City. Jadi pergerakan pemain Manchester City akan selalu di man-to-man marking oleh pemain Tottenham Hotspur, dan itu dilakukan secara kompak oleh pemain Tottenham Hotspur sehingga menyulitkan Manchester City untuk mengembangkan permainan. Bahkan di pertandingan ini, Tottenham Hotspur seringkali mematahkan serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Manchester City. Jadi strategi atau taktikal pressing kolektif yang diterapkan oleh Tottenham Hotspur sangat berhasil sekali meredam permainan Manchester City. Bahkan di pertandingan ini, baik center back ataupun wingback Tottenham Hotspur bermain sangat agresif sekali. Bahkan mereka sering invert ke atas untuk menghadang midfielder Manchester City yang menerima bola, sehingga midfielder Manchester City tidak punya waktu untuk berpikir. Kekurangan Manchester City di pertandingan ini, mereka sering kehilangan bola di area 14 dan area 11. Itu semua terjadi karena di pertandingan ini Tottenham Hotspur memasang strategi atau taktikal pressing kolektif, sehingga pemain Manchester City kesulitan untuk mengembangkan permainan. Bahkan mereka sering kehilangan bola di area 14 dan juga 11, yang mana itu sangat berisiko sekali karena pemain Tottenham Hotspur bisa melakukan counter attack. Selain itu, sering juga terjadi miskomunikasi antara kiper dan back Manchester City. Karena kesulitan menghadapi pressing kolektif yang dilakukan oleh pemain Tottenham Hotspur, di pertandingan ini Manchester City sering melakukan long pass untuk melewati pressing kolektif yang dilakukan oleh pemain itu. Kiper Manchester City juga terkadang melakukan direct pass ke Haaland, namun pemain Tottenham Hotspur berhasil mengantisipasinya. Baru di percobaan kedua, kiper Manchester City yang melakukan direct pass berhasil menciptakan peluang yang berbahaya, namun sayang sekali itu tidak bisa dikonversi menjadi gol. Selain melakukan direct pass ke Marmoush, namun di pertandingan ini transisi bertahan Tottenham Hotspur sangat baik sekali hingga Marmoush langsung dipressing oleh pemain Tottenham Hotspur. Beberapa kali direct pass dari kiper ke pemain depan Manchester City menemui kegagalan di pertandingan ini. Selain melakukan direct build up, pemain Manchester City juga melakukan build up dari kaki ke kaki. Nah, di sini Lewis akan melakukan cut in, dan di sini Cherki akan invert turun ke bawah, sehingga di sini Cherki mendapatkan space. Dan di sini Cherki memiliki dua opsi, memberikan bola ke Tijani Rangers atau ke Marmoush. Cherki akhirnya memberikan bola ke Marmoush, yang mana di situ space-nya sangat lebar sekali. Untuk attacking, Tottenham Hotspur juga sering melakukan direct pass dan sering menggunakan Richarlison sebagai pemantul bola. Dan skema serangan seperti ini beberapa kali dilakukan oleh Tottenham Hotspur. Di percobaan pertama gagal, dan di percobaan kali ini Tottenham Hotspur berhasil dengan skema serangan yang kurang lebih mirip seperti di percobaan pertama, yang mana Richarlison di sini dijadikan sebagai pemantul bola dan Johnson berhasil menerima bola dan juga gol pertama Tottenham Hotspur ke gawang Manchester City juga melalui skema build up direct. Tapi bukan hanya itu saja, sistem offside trap yang dilakukan oleh pemain Manchester City menjadi tidak offside. Karena tidak offside, di sini Johnson langsung naik ke atas dan menerima bola dari Richarlison dan mencetak gol pertama untuk Tottenham Hotspur. Gol kedua Tottenham Hotspur ke gawang Manchester City akibat blunder yang dilakukan oleh kiper Manchester City. Di sini terlihat sekali pemain Tottenham Hotspur melakukan high pressing dan kiper Manchester City melakukan kesalahan sehingga menjadi gol kedua untuk Tottenham Hotspur. Dan lihatlah di sini hybrid press yang dilakukan oleh pemain Tottenham Hotspur sangat rapi sekali sehingga pemain belakang Manchester City melakukan kesalahan sendiri sehingga Tottenham Hotspur berhasil menggandakan keunggulan.
Strategi atau tactical pressing kolektif yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur benar-benar membuat Manchester City tidak bisa mengembangkan permainan. Bahkan pemain Manchester City banyak melakukan kesalahan, dan yang paling disorot, pemain Manchester City seringkali kehilangan bola di area 14 dan juga 11, yang mana itu sangat bahaya sekali jika pemain Tottenham Hotspur memiliki kelebihan dalam hal counter attack.